Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang kami hormati pendiri Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Al-Mukarramah Ibu Ustazah Insinyur Hajah Siti Maryam. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Royani SE. Kami hormati guru kita bersama Ibu Ustazah Duriah dan segenap pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini yang seharusnya kita sebagaimana biasa melaksanakan kegiatan kita, yaitu pengajian di Majelis Ta'lim Nurul Ilmi bertatap muka langsung. Namun pada malam hari ini karena suatu kondisi keadaan di negeri kita, bahkan di dunia, terjadi adanya wabah COVID yang begitu masif penularannya dan penyebarannya, maka demi menghindari penyebaran virus tersebut, maka kita ikuti arahan pemerintah, yaitu mengadakan physical distancing serta menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyebaran virus tersebut, dengan meninggalkan kerumunan di tempat-tempat umum atau tempat-tempat lainnya. Namun demikian tidak mengurangi kehusuan kita pada malam hari ini untuk melaksanakan kajian kita dengan cara, yaitu kajian online kita pada malam hari ini. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melaksanakan taklim kajian kitab hadis, yaitu kitab Hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-49. Namun sebelum kita memulai taklim kita, marilah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita. Mudah-mudahan dengan membacaan Fatihah kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam belajar ilmunya, dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li baitin ismana baina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa syakhna wa masyakhna wa jami' mu'allifil kutubi, khususan mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan mu'allifil kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Syekh Ahmad Al-Hashimi adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim bidul akhir. Al-Fatihah al-munuh wa rusu wal futuh wa taubatin nas wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم من به ببركة علومه وبكم رضي الله عنه. Buka kitabnya halaman 7. Itu hadis yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasati khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil qur'ani fa inna hamalatal qur'ani fi yadillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi radhiyallahu an ali. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin." Nabi jelaskan, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara atau 3 hal. Tentunya yang disampaikan baginda Rasulullah SAW tentang 3 hal ini tentunya menjadi dasar dan pokok sangat penting buat kita sebagai umat Islam.
Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiikum. Yang pertama mencintai nabi kalian. Tentunya yang dimaksudkan nabi kalian di sini karena kita akhir zaman ada Nabi Muhammad SAW. Namun demikian dalam rukun iman kita mempercayai dan wajib percaya mengimani tentang nabi dan rasul-rasul yang Allah utus. Kita diperintahkan hubbi nabiikum, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa diperintahkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Tentunya ada beberapa faktor dan penyebab kenapa kita disuruh mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, salah satunya adalah sebab Nabi Muhammad inilah menjadi asbab terciptanya alam semesta ini. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, hadis qudsi baginda Rasulullah SAW dalam kitab Lataiful Ma'arif, dijelaskan di sana, waqad ruya anna Adam alaihissalam ra'a isma Muhammadin maktuban 'alal aras wa anna Allah ta'ala azza wa jalla qala li Adam, ya Adam laula Muhammadun ma khalaqtuka. Di sini dijelaskan waqad ruya, diriwayatkan anna Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam alaihissalam ra'a isma Muhammadin maktuban al aras. Nabi Adam ini melihat nama Nabi Muhammad tertulis di arasy. Padahal manusia pertama yang diciptakan waktu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Belum ada nabi yang lain, belum ada manusia lain selain Nabi Adam alaihissalam. Namun Adam terperangah begitu melihat ada nama Muhammad terpampang di aras disandingkan dengan lafaz Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam bingung, Adam bertanya, siapa itu kok ada nama terpampang di aras? Padahal makhluk pertama, manusia pertama maksudnya adalah aku. Siapa Muhammad itu? Lalu Allah menceritakan siapakah Nabi Muhammad tersebut. Beliau adalah kekasih Allah, makhluk yang Allah paling cintai. Lalu Allah, wa Allah azza wa jalla qala li Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada Adam, ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Wahai Muhammad, wahai Adam, mohon maaf, kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan kau. Adanya kita merupakan sebab asbabnya itu adanya Nabi Adam. Dan Adam diciptakan oleh Allah karena adanya Nabi Muhammad. Karena Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai makhluk terbaik di bumi dan di langit ini, yang beliau itu nanti dari bangsa manusia, maka Allah ciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Satu. Yang kedua, karena Nabi Muhammad ini merupakan rahmat semesta alam. Hal ini sebagaimana Allah menjelaskan dalam Surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah katakan, Allah firmankan, wa ma arsalnaka, dan utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat semesta alam. Tentunya kita wajib mencintai Nabi Muhammad karena asbab Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Kalau bicara semesta alam, bukan hanya umat manusia, tapi makhluk-makhluk lainnya pun mendapatkan rahmat, kemuliaan, berkat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, diantaranya kenapa mencintai Nabi Muhammad SAW atau mencintai Nabi kamu, Nabi kalian? Karena nanti yang memberikan syafaat di hari kiamat adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan syafaat uzmanya. Di dalam kitab Tijan Ad-Darari dijelaskan, nanti di hari kiamat semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar.
Di suatu tempat yang semua manusia dapat melihat. Lalu mereka sedang menanti faslul qada, kepastian ketetapan dari Allah. Mereka dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan ketakutan menanti keputusan mahkamah Allah pada saat itu yang menentukan mereka surga atau neraka, selamat atau tidak selamatnya. Maka pada saat itu semua manusia datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Semua makhluk datang, semua manusia maksudnya datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, mereka berkata, wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Dan engkau adalah makhluk yang dimuliakan Allah sehingga para malaikat Allah perintahkan untuk sujud menghormat kepada engkau. Bahkan engkau ditempatkan oleh Allah di surganya. Maka berilah syafaat kepada kami, karena engkau tahu bagaimana keadaan kami saat ini. Lalu Nabi Allah Adam berkata, wahai umat manusia, saat ini pun aku takut. Aku lihat Allah sangat murka, tidak pernah aku lihat Allah semurka ini. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena hari ini pun aku ketakutan kepada Allah. Karena aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Allah melarangku untuk memakan buah di dalam surga. Namun aku memakan buah tersebut. Pada hari ini pun aku takut karena aku dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian semuanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu semua manusia berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Seraya berkata, ya Nuh, sesungguhnya engkau Rasul pertama di muka bumi ini. Berilah syafaat kepada kami, karena engkau tahu bagaimana keadaan kami saat ini dalam ketakutan. Lalu Nabi Nuh juga berkata sama seperti Nabi Allah Adam. Hari ini aku tidak pernah melihat Allah semurka ini, dan murkanya Allah sangat luar biasa besarnya dan dahsyatnya. Aku pun takut hari ini. Dan aku pun pernah melakukan kesalahan, dan aku dimintakan pertanggungjawaban. Aku takut kesalahanku dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aku pernah berdoa, dan doaku diijabah oleh Allah. Aku minta kepada Allah agar umatku dibinasakan oleh Allah, dan Allah mengabulkan doaku sehingga umatku dimusnahkan dengan banjir bah yang begitu besarnya, termasuk putraku pun hanyut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Aku takut. Datanglah kalian semua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu semua manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seraya berkata, ya Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, sungguhnya engkau Khalilullah, kekasih Allah dan Nabi Allah. Berilah syafaat kepada kami, karena pada saat ini engkau tahu keadaan kami. Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Beliau berkata, wahai umat manusia, aku pun saat ini sangat takut, karena Allah sangat murka dan tidak pernah aku melihat kemurkaan Allah seperti saat ini. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pun pernah berdusta di dalam hidupku. Ingat ketika aku menghancurkan berhala-berhala yang sangat banyak, dan satu berhala yang besar aku tidak hancurkan. Aku kalungkan kapak yang kugunakan untuk menghancurkan, menebas kepala berhala-berhala tadi. Kapak itu aku gantungkan di leher berhala yang paling besar. Lalu ketika ayahku bertanya, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala? Engkau yang menghancurkan. Aku katakan, wahai ayahku, bukan aku yang menghancurkan, justru yang menghancurkan adalah berhala yang paling besar tersebut. Apa jawaban sang ayah? Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin berhala yang besar dapat menghancurkan berhala-berhala lainnya, sedangkan buat bergerak saja dia tidak bisa. Sebenarnya berdustanya Nabi Ibrahim ini bisa memberikan pemahaman kepada ayahandanya kalau memang Allah bisa bukakan pintu hatinya. Tapi ternyata memang Allah tidak membuka pintu hatinya untuk beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tetap dalam kafirannya. Lalu Nabi Ibrahim katakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi salam.
Lalu semua manusia berbondong-bondong kepada Nabi Musa alaihissalam. Seraya berkata, "Ya Nabi Allah Musa, sesungguhnya engkau Rasul yang Allah pernah berkalam dengan engkau. Tolong berilah syafaat kepada kami pada saat ini." Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? "Wahai seluruh umat manusia, aku tidak pernah melihat Allah semurka ini dan aku sangat takut dengan murka Allah saat ini. Dan aku pernah melakukan kesalahan, aku pernah membunuh tanpa sengaja manusia yang tidak berdosa karena aku luput, aku mempunyai kekhilafan. Maka datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam." Lalu datanglah semua manusia kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya berkata, "Ya Isa, sesungguhnya engkau itu Ruhullah. Engkau itu mempunyai mukjizat yang luar biasa. Engkau bisa berbicara ketika engkau masih bayi. Dan engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan Allah jadikan engkau dengan kalimatnya. Maka Nabi Allah Isa, tolonglah kami. Bila kepastian kepada kami dalam pasal qadha ini, karena kami kebingungan, kami ketakutan." Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? "Wahai umat manusia, saat ini pun aku bingung, aku takut. Karena pada saat ini aku dianggap Tuhan oleh beberapa golongan umat manusia. Sehingga saat ini aku kebingungan. Aku takut nanti dipindahkan perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kalian kamu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu seluruh manusia berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah, Rasulullah, dan Rasul para anbiya, pemimpin para anbiya wal mursalin, tolonglah kami semua." Dan Rasulullah menerima permintaan daripada seluruh umat manusia saat itu. Lalu Rasulullah SAW sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Irfa' rasaka was'al masyita ya Muhammad." Angkat kepalamu dan minta apa yang kau minta wahai Muhammad. Saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat kepalanya lalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat di yaumil kiamat kelak. Maka itulah sebabnya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu, kenapa kita juga diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad? Karena sungguhnya ketika kita cinta kepada sesuatu, maka kita akan menjadikan sesuatu itu sebagai suri tauladan bagi kita. Dan baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang Allah perintahkan untuk dijadikan suri tauladan bagi umat manusia. Lalu yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Yang kedua, disuruh perintahkan mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Siapa ahli baitnya Nabi Muhammad SAW? Itu adalah zuriyah Rasulullah SAW. Anak cucu Rasulullah SAW yang saat ini kita kenal dengan nama Habaib atau Habib, yang laki-laki, atau Syed atau Syarif. Yang laki-laki tersebut yang putra, dan yang putri adalah dengan Syarifah. Ini ahli bait Nabi, keluarganya Nabi. Maka diperintahkan kita untuk mencintai keluarganya Nabi. Karena dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihil ajran illa al-mawaddata fil qurba." Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan oleh Muhammad, "la as'alukum 'alaihim ajra." Sungguhnya aku tidak meminta ganjaran kepada kalian atas dakwaku ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian mencintai ahli baitnya atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada ahli bait Nabi, keluarganya Nabi, harus kita jadikan dasar bahwa kita mencintai
Rasulullah SAW. Karena dalam kitab Ta'limul Ta'alim dikatakan di sana, barang siapa yang cinta kepada seorang guru, maka orang tersebut wajib untuk mencintai putra-putri dari guru tersebut. Sekali lagi, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan berkah ilmu dari seorang guru, apabila dia mencintai guru, maka dia wajib mencintai putra dan putri guru tersebut atau orang yang kita jadikan panutan. Kalau kepada ahli ilmu saja, kepada guru saja kita wajib menghormati keturunannya, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka wajib mencintai kepada keluarganya. Siapa mereka? Para ahlu baitnya Nabi, yaitu putra putri keturunannya, cucu cicitnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, mencintai bukan berarti taklid buta atau fanatik. Saya katakan, wajib mencintai, menghormati, dan memuliakan ahli baitnya Nabi. Wajib hukumnya. Tapi untuk taat, maka harus kita pilah-pilah. Karena mohon maaf, kita tidak boleh taat kepada siapapun, hatta kepada kedua orang tua kita, kalau diperintahkan untuk melawan kepada Allah atau menjalankan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Artinya, kita wajib mencintai ahlul bait Nabi, itu wajib memuliakan dan mencintai. Tapi untuk taat, patuh, kita lihat lagi. Kalau yang diajarkan sesuai dengan syariat Islam, kalau yang diajarkan sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah SAW, kalau diajarkan sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka wajib kita ikuti. Tapi ketika berseberangan dengan Al-Quran, ketika mengajarkan kepada hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan kedurhakaan, maka terhadap siapapun tidak boleh taat, hatta kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an di sini kita sudah tahu, Al-Qur'an itu dusturul mukminin. Al-Qur'an itu adalah undang-undangnya umat Islam. Al-Quran merupakan undang-undangnya umat Islam. Sehingga kalau kita mengaku umat Islam, maka jangan pernah terlepas daripada mengikuti hal-hal yang Allah atur dalam kitab suci Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran, sampai-sampai orang ahlul Quran itu Allah puji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuhu. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai ahlu atau ahli atau keluarga dari bangsa manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah para ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah, rawahu Ahmad. Begitu mulianya ahlul Quran, mereka-mereka yang membaca, menghafal atau mengamalkan yang terkandung dalam isi Al-Quran, sampai Allah katakan sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Kalau kita contohkan sebagaimana kita pernah berbicara kepada saudara kita, sebuah contoh, karena kedekatan kita kepada seseorang, kecintaan kita kepada seseorang, terkadang mereka yang tidak senasab dengan kita, mereka yang tidak satu nenek dengan kita, satu orang tua dengan kita,
Tapi karena kedekatan dan kecintaan kita kepada mereka, maka kita sering katakan, dia ini bukan lagi saya anggap orang lain, tapi saya sudah anggap sebagai keluarga saya sendiri. Dia bagian keluarga kami. Dia seolah kakak kami, dia seolah-olah adik kami, dia seolah-olah ayah kami, dia seolah orang-orang yang dari keluarga kami. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kedekatan dan kecintaan kita kepada orang tersebut. Demikian pun baginda katakan, sungguhnya Allah memiliki keluarga dari bangsa manusia. Ini menunjukkan begitu cintanya Allah kepada Ahlul Quran. Tentunya yang dikatakan Ahlul Quran di sini orang yang membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran dan mempraktekkan isi daripada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu tentang orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Tirmizi hadis sahih, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu halifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi katakan, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, maka baginya Allah berikan kebaikan yang sebanding dengan 10 melaksanakan kebajikan. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aqulu, lalu aku katakan alifnya itu satu huruf, lamnya itu satu huruf, dan mimnya itu satu huruf. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran, membacanya saja satu huruf Allah berikan satu kebajikan yang sebanding dengan melaksanakan 10 kebajikan. Nah, dalam hadis qudsi yang lainnya tentang keutamaan Al-Quran ini, Allah jelaskan, ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah berfirman, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kay la yaturrukum dhulmatani. Faqala Musa, man nurani ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, nuru Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa, wa ma dhulmatani ya Rabb? Qala Allah Ta'ala, dhulmatul qabri wa dhulmatul yawmal qiyamah. Allah katakan, Allah firmankan kepada Nabi Musa, inni ataitu ummata Muhammadin nuraini kay la yadurrukum dhulmatani. Kata Allah dalam firman-Nya, sungguhnya aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya supaya 2 kegelapan itu tidak mengancam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Musa, apa 2 cahaya itu ya Rabb? Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurul Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama cahaya Ramadan, yang sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ini satu kebahagiaan buat kita. Wa nurul Quran, yang kedua nur Al-Quran. Faqala Musa, berkata lagi Nabi Musa, wa ma dhulmatan ya Rabb? Apa 2 kegelapan tadi ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dhulmatul qabri wa dhulmatul yawmal qiyamah, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka sesungguhnya cahaya Ramadan yang kurang lebih tinggal beberapa minggu lagi kita masuk Ramadan, dan juga di Ramadan itu turunnya Al-Quran, nuzul Quran, maka kita bersama-sama akan menghadapinya. Mudah-mudahan di Ramadan nanti wabah COVID ini telah berlalu dan kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan bisa bertadarus Al-Quran di masjid, beriktikaf bersama-sama. Yang insya Allah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran ini akan menerangi 2 kegelapan. Apa 2 kegelapan tadi? Kegelapan alam kubur. Yang kita tahu bahwa kubur merupakan pintu pertama daripada pintu-pintu akhirat. Dan keselamatan seseorang tergantung di alam kuburnya. Jika dia selamat di alam kubur, maka proses berikutnya pun dia akan selamat. Lalu kegelapan hari kiamat.
sebagaimana tadi saya terangkan, nanti mereka semua butuh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu baina hamalatal Qur'ani fi yadillah yauma la dilla illa dilluhu ma'a anbiyahi wa asfiyahi. Karena sesungguhnya orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an nanti akan berada dalam naungan Allah pada saat hari di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan mereka akan dikumpulkan bersama para anbiya, para nabi-nabi dan kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah misalnya ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya satu hadis yang kita baca, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan ilmu yang besar buat kita. Kesimpulannya adalah, pertama, didik anak-anak kita untuk mencintai 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Bukti cinta berarti banyak berselawat kepada Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Yang kedua, cinta kepada ahli baitnya Nabi. Jangan membenci, jangan memaki, jangan mencaci, jangan memfitnah para ahli baitnya Nabi. Cintai dia sebagaimana kita mencintai orang-orang saleh. Namun saya tekankan lagi, hormat, cinta, patuh, hormat, cinta, memuliakan wajib hukumnya. Namun ketaatan hanya boleh kita ikuti kepada orang-orang yang benar mengajarkan ilmu yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengajarkan kemaksiatan, tidak mengajarkan tentang dosa, dan yang patut kita ikuti, kita hormati, muliakan, dan kita taati adalah para ahli bait Nabi yang benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam syariatnya maupun akhlak dan perilakunya, mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, qiraatul Quran. Perbanyaklah baca suci Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaat. Karena dikatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Banyaklah kalian baca Al-Quran, karena sungguhnya nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada kita semua. Kalian. Dan karena itu, lewat kajian yang singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada kita semua laksanakan 3 hal ini. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita, dan kita mendapatkan syafaat dan usman dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.